Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5 ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita belajar dulu kita berdoa dulu ya. Oke, cross your hand and close your eyes. Thank you God for morning. Now we want to study. Bless our study, give more clever and behavior. Thanks God. Amen. Oke, sekarang kita lihat buku pendidikan agama Kristennya di halaman 24 ya. Oke, kegiatan 2. Serakah adalah sifat yang tidak baik, sebab serakah tidak hanya berarti ingin memiliki lebih banyak, tapi juga ada faktor tidak peduli terhadap orang lain. Cerita di bawah ini yang berdasarkan atas kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16 akan lebih menjelaskan arti dari serakah itu. Ada seorang yang bernama Nabot yang memiliki sebuah kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Ahab ingin sekali memiliki kebun Nabot karena letaknya dekat istana dan akan dijadikan kebun anggur. Pada suatu hari, Ahab membujuk Nabot supaya menyerahkan kebunnya itu kepada Ahab dengan ganti rugi berupa kebun anggur yang lebih baik di tempat yang lain. Atau kalau Nabot berkeberatan, Ahab mau mengganti harga kebun tersebut. Permintaan Ahab tidak dapat dipenuhi Nabot karena kebun itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Mendengar jawaban itu, Ahab masuk ke dalam istana dengan hati yang kesal dan gusar. Ia membaringkan diri di tempat tidur, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Melihat hal itu, Izebel istrinya menanyakan apa yang terjadi. Lalu raja menceritakan percakapannya dengan Nabot yang menolak memberikan kebun anggurnya meskipun ia mau mengganti dengan yang lain atau membayar harganya. Mendengar semua itu, Izebel menyuruh suaminya untuk bangun dan makan. Ia berjanji akan memberikan kebun anggur Nabot kepada suaminya. Bagaimana caranya? Izebel menulis surat dengan materai raja kepada para tua-tua dan pemuka kota lainnya adalah agar mereka mengumumkan puasa kepada rakyat itu. Lalu rakyat disuruh berkumpul dan Nabot harus duduk paling depan. Setelah itu mereka disuruh membawa 2 orang jahat yang harus duduk berhadapan dengan Nabot untuk memberi kesaksian bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kemudian Nabot dibawa keluar gerbang kota untuk dilempari batu sampai mati dirajam. Sebagai raja, Ahab telah memiliki banyak kebun dan beberapa di antaranya mungkin lebih baik daripada yang dimiliki oleh Nabot. Namun, ia masih ingin memiliki apa yang dimiliki Nabot. Ahab tidak peduli dengan alasan dikemukakan oleh Nabot. Keserakahan telah menguasai hati Ahab. Akhir cerita, Nabot pun mati. Melalui kisah Nabot, Allah memperingatkan kita untuk lebih memikirkan keberadaan orang lain dengan tidak mengingini apa yang menjadi kepunyaan atau milik orang tersebut, dan berbagi dengan siapapun. Setiap kali kita merasa memiliki sesuatu yang bisa untuk dinikmati bersama dengan orang lain di sekitar kita. Hal ini dapat kita lakukan pertama kali dengan cara belajar mengucap syukur atas apa yang menjadi milik kita. Ya, ini cerita tentang Raja Ahab dan Nabot ya. Seorang raja yang telah memiliki banyak harta, tapi masih memiliki harta orang lain. Karena rasa serakahnya, dia sampai dibantu istrinya sampai mengatur siasat agar Nabot dibunuh dengan cara difitnah ya. Akhirnya Nabot pun mati ya, difitnah, dilempari batu ya, tanpa melakukan kesalahan. Dan nanti di bab selanjutnya ya, di bab-bab belakang nanti ada lagi kelanjutannya. Bagaimana Tuhan menghukum Raja Ahab dan istrinya Izebel ya. Karena keserakahan ini. Kenapa? Karena seperti biasa orang katakan, Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Tuhan itu pasti turun tangan membela anaknya yang berserah penuh kepadanya ya. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan hal-hal yang buruk terjadi kepada anak-anak yang percaya kepadanya, seperti itu. Nah, dari cerita ini nanti kamu mengerjakan latihan di halaman 25 ya, sampai halaman 26 nomor 5 ya.
Lalu kamu baca dari kegiatan 3, cerita tentang orang kaya dan orang miskin. Nanti si kaya dan si miskin, nanti kamu jawab juga pertanyaan di halaman 27. Jawab pertanyaannya yang baik ya. Maksudnya pahami ceritanya, lalu kamu tulis jawabannya yang tepat. Oke? Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita doa dulu ya. Cross your hand and close your eyes. Thank you God. We have finished study. Now we want to go home. Bless our way home. Thanks God. Amen. Bye-bye.